A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab yang berjudul Kitabul Akhlaq lil Banin. Dan ini kitab li tullabil madarisil islamiyyati di Indonesia. Ini kitab untuk para pencari ilmu ataupun para siswa-siswi, para murid yang belajar tentang Islam di Indonesia. Dan ini yang akan kita kaji adalah Akhlaq lil Banin pada juzuk 3 ataupun juz yang ketiga. Dan ini pengarangnya adalah seorang ulama yang bernama Umar bin Ahmad Marja. Ini adalah sampel daripada buku tersebut. Dan ini di dalamnya semuanya berisikan bahasa Arab. Jadi insyaallah untuk kedepannya kita akan mengkaji kitab ini. Kemudian kita insyaallah akan istiqamah mengkaji dan kita buat berepisode. Dan ini adalah episode pertama untuk mengkaji kitab Akhlaq lil Banin. Karena di dalam buku jilid 3 ini ada 18 pembahasan, mulai dari khutbah kitab, kemudian muqaddimah, kemudian masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu adabul masyi, kemudian adabul julus, adabul muhadatsah, kemudian seterusnya. Dan insyaallah itu akan kita kaji satu persatu dalam video ini insyaallah. Mudah-mudahan ini adalah sebuah amal yang istiqamah dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa kita berpikir panjang lagi, langsung aja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu di bagian pertama ini adalah tentang adabul masyi ataupun adab berjalan. Dan kemudian saya sampaikan bahwa apa yang akan saya lakukan pada pembelajaran ini adalah membaca, kemudian kita artikan teksnya, kemudian sedikit kita akan terangkan maksud dan tujuan daripada teks yang ada di dalam kitab ini. Jadi bukan berarti saya itu alim, bukan berarti saya itu adalah yang paling pandai, tidak. Tapi saya ini adalah murid juga, seorang pembelajar juga, seorang talib juga. Artinya apa yang saya lakukan ini juga adalah salah satu bentuk pencarian. Langsung aja kita kepada yang pertama. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mungkin satu saja. Adabul masyi adalah judul besarnya, kemudian ada nanti poin-poin. Dan pada adab al-masyi ataupun adab berjalan ini kalau saya lihat ada 10 poin. Maka insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Dan pada video ini kita akan mengkaji satu poin saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Adabul masyi, adab berjalan. Inna lil masyi adaban yajibu alaika ayyuhal waladul aziz an ta'amala biha litaslama minal adha wa ta'isha muhtaraman bainan nas. Sesungguhnya berjalan itu ada adabnya. Wajib atas engkau wahai anak yang mulia. Anta'mal, bahwa engkau mengamalkan ini. Jadi wajib untukmu, wajib atasmu mengamalkan adab ini. Untuk apa kita mengamalkan hal tersebut? Untuk apa kita mengamalkan adab berjalan tersebut? Litas selama minal adza, supaya engkau itu selamat dari caci makian. Wa ta'isha muhtaraman bainan nas, dan engkau itu berjalan dalam keadaan dihormati oleh manusia. Jadi supaya kita itu terhormat, supaya kita tidak dicaci maki, maka perlu adab ketika berjalan. Maka insyaallah ini adalah cara supaya kita dalam belajar tersebut, dalam berjalan tersebut tidak mendapatkan caci dan makian. An tuqaddima rijlakal yusra 'inda khurujika minal bait wa taqul, engkau itu ketika keluar rumah, dahulukanlah kaki kiri ketika keluar. Kemudian bukan cuma itu saja, tapi engkau itu berkata ataupun berdoa dengan doa apa? Yaitu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya au abaghiya au yubagha alayya.
Dan ini adalah doa ketika keluar rumah. Kemudian, wa antamshi fi naf'i nafsik. Wa antamshiya fi naf'i nafsik. Engkau itu dalam berjalan tersebut harus yang bermanfaat bagi dirimu. Au ghairika, atau selainmu, bermanfaat bagi saudaramu, bermanfaat bagi kawanmu. Jadi wajib untuk bermanfaat. Kalau tidak manfaat, jangan. Wala tamshi li ta'mala ma'siyah. Jangan engkau berjalan, jangan engkau bepergian itu untuk maksiat, untuk melakukan maksiat, itu tidak boleh, diharamkan. Au litadurru ahadan, atau untuk memudarati saudaramu yang lain. Salah seorang misalkan kita tujuan tertentu untuk menjahat-jahati ataupun mengelabui seseorang, maka adab berjalan itu tidak boleh sebenarnya. Fa inna rijlaka kasairi a'dha'ika amanatun 'indak. Maka sesungguhnya kakimu yang engkau perjalankan tadi itu kasairi a'dha'ik, seperti seluruh anggota tubuhmu, amanatun 'indak, itu semuanya sebagai amanah untukmu. Jadi kaki itu amanah untuk kita, mata itu amanah untuk kita, kemudian hidung juga punya amanah untuk kita, dan itu semua akan kita akan pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita gunakan ini untuk maksiat, otomatis kita akan menanggung jawab maksiat. Kita tahu bahwa ketika kita melaksanakan maksiat, maka balasannya itu sesuatu yang maksiat juga, ataupun sesuatu yang jahat sekali, bahkan lebih jahat dari apa yang kita bayangkan. Jadi pasti tidak ada yang ingin seperti itu. Saya juga tidak ingin seperti itu. Siapapun kalau ditanyakan hal tersebut, tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Maka sebelum sampai pada tahap penyesalan, saat inilah kita untuk merubah cara berpikir kita, cara berlaku kita, cara bertingkah kita menjadi yang lebih baik. Wa satashhadu 'alaika bi'amalika yaumal qiyamah. Dan ingat, engkau nanti akan menyaksikan bagaimana peramalanmu di dunia. Engkau akan saksikan itu. Kama qala ta'ala, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu engkau akan bersaksi atasmu, alsinatuhum, apa yang bersaksi itu, lidahmu itu akan bersaksi untukmu, wa aydihim, dan tangan-tanganmu juga, wa arjuluhum, dan kakimu juga akan bersaksi untukmu apa yang kau lakukan di dunia ini. Mereka itu akan jadi saksi. Maka jangan pernah meremehkan satu amalan tertentu, apakah amalan baik atau amalan buruk. Itu semuanya akan engkau lihat di suatu saat nanti. Mungkin ini poin yang pertama, dan ini adalah episode pertama yang kita pelajari pada kitab yang berjudul Al-Akhlaqu lil Banin, akhlak untuk anak-anak. Bukan berarti anak-anak saja yang bisa mengamalkan ini, yang boleh mengamalkan ini, tidak. Tapi kita memang seluruhnya ini adalah anak-anak dari ayah kita. Jadi walaupun tidak secara langsung kepada seluruh manusia, tapi pada intinya ini akhlak, ini tata cara adalah untuk kita sebagai manusia tanpa terkecuali siapapun dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan. Silakan untuk dikomentari kalau ada yang perlu dikomentari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.